Sering dibilangin sayang banget udah kuliah, malah jadi ibu rumah tangga doang. Dokternya bilang saat itu, Mam, ini kemungkinan autis ringan gitu. Nah saat itu aku tuh bener-bener yang namanya seorang janda tuh kayaknya hina banget gitu. Wah, ini kayak udah gagal nih, kayak seolah kayak memberikan racun gitu. Dia anak kebutuhan khusus. Gara-gara anaknya kurus kan, namanya udah 1 tahun masih 6 kilo. dokternya bilang saat itu, Mam, ini kemungkinan autis ringan gitu. Nah saat itu aku tuh bener-bener di depan dokternya tuh aku tabah gitu ya, biasa lah sama suami gitu. Jadi dia itu baru bisa bener-bener ngomong kata berarti itu umur 5 tahun ya. Mungkin anak lain udah dari berapa bulan bisa ngomong, dia tuh 5 tahun. Ada pasangan dan yang nggak punya pasangan itu beda banget. Apalagi mengenai sharing tentang anak gitu ya. Namanya tuh pertumbuhan anak. Saya bawa jualan, jadi yang satu gendong yang kecil, yang satu nuntun sambil bawa jualan gitu. Kenapa aku tega banget gitu ya, kenapa apa yang aku lakukan apa lebih berharga dari mengurus anak sendiri gitu. Sebenarnya dari dulu aku nggak mau jadi stay at home mom ya. Keinginan itu baru ada ketika anakku lahir dan aku kayak entah dari mana ada perasaan kalau ya anak ini butuh sekali aku sebagai ibunya, dan aku nggak bisa mendelegasikan sepenuhnya proses tumbuh kembang dia. Jadi ketika anakku lahir dan aku harus kembali bekerja, itu aku sempet ada yang berangkat kerja itu sampai hampir pengen nangis gitu. Dapat cobaan itu, anak sakit, flek paru-paru, harus berobat, dan sekian dah, taulan sendiri kan terapi kayak mana gitu kan. Nah tetes mentok itu saya udah kehabisan uang, nggak bisa, udah habis mentok gitu, akhirnya mundur, akhirnya udah nggak lanjut lagi. Cuman dokter bilang, Bu ini flek paru-paru, cuman untuk kepastiannya itu kita harus tes mantuk, tapi biayanya sekitar 1,5 jutaan gitu. Tapi uangnya bener-bener udah 0 rupiah, uangnya bener-bener udah habis di tes-tes awalnya kemarin itu kan. Kalau dari pribadi sih sebenarnya emang dari dulu emang suka kerja sih, intinya sih suka punya duit sendiri intinya gitu. Jadi yang dari dulu aku terapin tuh, walaupun kayak aku punya suami, itu kayak aku nggak mau bergantung secara finansial ke suami aku gitu. Dan untuk aku kerja ini memang sih pasti akan ada hal-hal mungkin yang nggak bisa ngeliat step by step pertumbuhan anak aku gitu. Tapi kayak justru aku makin semangat kerja supaya anak aku tuh nanti nggak akan ngerasain yang aku rasain sekarang gitu sih. Sering dibilangin sayang banget udah kuliah, malah jadi ibu rumah tangga doang. Nggak enak loh minta-minta duit sama suami gitu. Tapi aku harus kembali lagi bertanya kepada diriku, apa sih awalnya yang bikin aku pengen jadi stay at home mom, dan ya itu mensyukuri lagi kalau aku dikasih kesempatan ini. Mungkin ibu-ibu lain yang berkarir justru pengen juga kan bareng anaknya, tapi aku dikasih privilege inilah untuk masih bisa bersama anak. Pas setelah aku lahiran itu entah kenapa di hari kelima aku tuh si anak aku tiba-tiba nggak mau langsung menyusui gitu. Jadi sampai malam nangis lah gitu. Akhirnya mau nggak mau ya intinya kita kayak berikan dia susu formula juga sih gitu. Tapi nggak tahu kenapa kayak ketika memberikan susu formula tuh kayak ngerasa ada yang, wah ini kayak udah gagal nih, kayak seolah kayak memberikan racun gitu kayak ke anak aku. Ketika aku masukin anak ke sekolah inklusi ya, kan udah hampir 2 tahun kedua gitu, aku ngeliat di sana ternyata banyak kondisinya tuh yang lebih sedih dari anak aku gitu. Maksudnya yang aku sebelumnya tuh kayak udah, oh gila anakku udah paling berat nih masalahnya. Nah pas nyampe sekolah, oh ada ya yang anak yang dia memang gangguan pendengaran dan dia harus implan. Cuman kayak gini aja aku udah ngeluh gitu. Aku ngebandingin sama orang-orang tua di sana, ada yang lebih parah gitu. Ada yang pernah bilang ibu-ibu tuh, dia anak kebutuhan khusus. Gara-gara anaknya kurus kan, namanya udah 1 tahun masih 6 kilo. Kan itu emang gak wajar banget sebenarnya. Jadi emang kepalanya gede, badan kecil. Stigma sosial ya kan, selain sakit hati
karena ditinggal begitu. Terus stigma sosial juga di lingkungan saya itu masih memandang yang namanya seorang janda tuh kayaknya hina banget gitu. Untuk Mom Tania. Astagfirullahaladzim. Semoga mama sehat, panjang umur, diberikan rezeki sama Allah, dan mendapatkan suami baru yang tentunya sayang sama aku dan kakak. Nggak pernah ngomong kayak gini langsung. Terlalu manis suratnya. Semoga kita terus bersama til jannah. Selamat hari ibu, I love you. Astagfirullahaladzim. Ya pokoknya hidup tuh adalah pilihan kamu sendiri sih. Kamu mau jadi working mom, stay at home mom atau apapun ya, kamu sebagai wanita tuh berhak nentuin kamu mau apa gitu. Dan cuma diri kamu sendiri yang tahu apa yang terbaik buat diri kamu dan anak kamu. Untuk para moms yang punya anak kebutuhan khusus, ingat kalian tuh nggak sendiri gitu. Ingat kalian itu adalah special sons for special mom. Kalian spesial, kalian dikasih anugerah. Jangan berkecil hati. Kita sayangi anak kita kasih yang terbaik. Ya insya Allah nanti kedepannya kita akan menuai pahala. Untuk saya sendiri, terima kasih sudah berjuang dan kuat sampai saat ini untuk anak-anak. Untuk seluruh stay at home mom, ini nggak mudah memang ya, pasti akan banyak tantangan dari diri sendiri, dari luar, dan walaupun tidak ada yang mengapresiasi, mulailah apresiasi dirimu, karena walaupun kamu pikir yang kamu lakukan itu tidak ada apa-apanya, tapi itu sesuatu yang hebat karena kamu sudah dipercayakan bersama anakmu, kamu sudah dipercayakan merawat anakmu. Fokus ke tujuan itu dan semua hal pasti bisa dilewati.